Saya berasal dari Politeknik Negeri Tanjung Pandang, jurusan D3 Administrasi Bisnis, kelas 1C. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses perumusan Pancasila. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana definisi Pancasila itu. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari Sanskerta yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Besarnya arti penting Pancasila sebagai pondasi negara memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, secara jelas mengungkapkan makna Pancasila sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian pula dalam pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila Pancasila. Semua sila Pancasila memiliki keterkaitan antara sila satu dengan yang lainnya. Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila tidak bernilai lagi. Pada tanggal 29 Mei 1945, tokoh pertama yang mencetuskan dasar negara adalah Muhammad Yamin, merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Pidato tersebut dinamakan dengan Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dia menyatakan kelima sila yang dirumuskan tersebut berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Tokoh kedua yang mencetuskan dasar negara adalah Dr. Supomo. Pendapat terkait rumusan dasar negara dan Dr. Supomo diungkapkan pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek, bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi gagasan mengenai dasar negara dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme. Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi gagasan mengenai dasar negara dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketahanan yang Maha Esa. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketahanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila berbunyi 1. Ketahanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI, nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki Indonesia telah menjadi pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila itu sendiri bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat sejak dulu. Pola-pola yang sudah ada di tengah masyarakat yang berbeda-beda memancarkan falsafah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila, karena juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan. 2. Nilai dan jiwa kemanusiaan. 3. Nilai dan jiwa persatuan. 4. Nilai dan jiwa kerakyatan.
Baiklah, itulah beberapa paparan singkat dari saya mengenai proses perumusan Pancasila dan mengapa Pancasila itu ada. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.